Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa pembuka kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Ku. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar yang mulia dengan patung sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir, yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dan perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka kalau Musa, orang pilihannya, tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya
tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi, walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima Aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari yang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa Aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang Aku. Tetapi, jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang Aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang kita baca pada hari ini mengajak kita untuk berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang berbicara tentang kesaksian. Kesaksian menjadi hal yang terpenting ketika kita mau membangun iman kepada Yesus. Para pemimpin agama di Yerusalem meragukan otoritas Tuhan kita Yesus Kristus dan ajaran-ajarannya yang Dia sampaikan, terutama ketika Yesus mewahyukan dirinya bahwa Dia adalah Sang Putra yang bersatu dengan Bapa. Bahkan persatuan itu juga menyatakan kesetaraan antara Yesus dan Bapa sendiri. Sang Putra dan Sang Bapa adalah satu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sabda Yesus Kristus pada hari ini dapat kita tempatkan dan kita baca dalam konteks pemikiran Yahudi abad pertama. Pada pemikiran itu, tidak seorang pun dapat memberi kesaksian atas namanya sendiri untuk mendukung suatu tuntutan di pengadilan. Dan seorang saksi saja itu tidak cukup, tidak memadai. Maka juga di dalam Injil Matius nanti kita baca bahwa dibutuhkan
setidaknya 2 atau 3 orang saksi. Kita bisa membaca dalam kitab Ulangan bab 19 ayat 15 bahwa 1 orang saksi saja tidak boleh melawan seseorang tentang suatu kejahatan atau pelanggaran yang mungkin telah dilakukannya. Keterangan 2 atau 3 orang saksi itu baru memperkuat tuduhan yang ditujukan kepada seseorang. Maka Tuhan kita Yesus Kristus meminta kesaksian dari 4 orang. Siapa saja itu? Yang pertama, kesaksian Yohanes Pembaptis. Disebut di dalam Injil, meskipun kemudian Yesus menegaskan bahwa kesaksian Yohanes Pembaptis pun tidak cukup kuat kalau hanya diberikan oleh seorang Yohanes Pembaptis. Maka dibutuhkan saksi yang kedua. Dan saksi kedua ini adalah orang-orang yang mengalami buah-buah karya pekerjaannya. Maka karya pelayanan, pekerjaan-pekerjaan yang telah Yesus lakukan, yang menyangkut pribadi-pribadi yang mengalami berbagai macam tanda kasih dan mujizat, itu pun masuk dalam kategori saksi. Yang ketiga adalah kesaksian dari Allah Bapa sendiri. Bapa bekerja di dalam Kristus. Kristus melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana Bapa berkarya. Dan yang terakhir yang disebut dalam Injil pada hari ini adalah kesaksian dari kitab suci, khususnya Perjanjian Lama yang terhubung dengan Nabi Musa yang dikenal dengan kitab-kitab Taurat yang terdiri dari 5 kitab. Kalau kita mengacu pada kesaksian Yohanes Pembaptis, Yohanes menyatakan bahwa Yesus adalah terang dari Allah. Kesaksian itu dapat kita rujuk dari Injil Yohanes bab 1 ayat 8. Yesus oleh Santo Yohanes Pembaptis juga disebut sebagai anak domba Allah dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 28. Yesus adalah pribadi yang diurapi oleh Roh Kudus. Injil Yohanes bab 1 ayat 33. Yesus juga disebut sebagai anak Allah. Kesaksian Yohanes Pembaptis yang diwartakan oleh Santo Yohanes Penginjil dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 34. Dan Tuhan kita Yesus Kristus juga disebut sebagai Kristus Sang Mempelai Pria. Injil Yohanes bab 3 ayat 28 sampai ayat 29. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus menantang para pemimpin agama Yahudi yang mengaku menyelidiki kitab-kitab suci dan berpikir bahwa mereka memperoleh hidup kekal melalui kitab suci yang mereka baca, khususnya hukum Musa. Yesus memberitahu mereka bahwa hukum bukanlah sumber hidup kekal. Alih-alih, sumber hidup kekal itu ada dalam hukum yang baru yang dipersonifikasikan dalam diri
Yesus Kristus sendiri, sang sumber kehidupan abadi. Dalam hal ini, terkait dengan kesaksian Nabi Musa, Tuhan kita Yesus Kristus menegaskan bahwa hukum Musa menunjuk kepada Yesus Kristus yang adalah Musa yang baru. Bagaimana Musa menulis tentang Yesus? Kita bisa membaca dalam kitab pertama Nabi Musa, yaitu kitab Kejadian, yang menggambarkan Mesias yang akan datang sebagai sang penebus. Kita baca dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 15. Yesus juga disebut sebagai sang Raja universal, Raja semesta alam. Kitab Kejadian bab 49 ayat 10. Kalau kita membaca kitab kelima Nabi Musa, yaitu kitab Ulangan, Nabi Musa menjanjikan bahwa akan hadir tokoh yang menjadi seorang nabi seperti Musa, dan itu adalah Kristus sendiri. Kita baca dalam kitab Ulangan bab 18 ayat 15 sampai 19. Maka para pemimpin agama Yahudi tampaknya di sini gagal. Mereka gagal dalam membaca kitab Taurat Musa dengan baik dan benar. Kegagalan itu juga diikuti dengan kegagalan memahami. Maka mereka gagal paham baik terhadap hukum Musa yang sudah menjanjikan tentang sang Mesias, sang penebus yang digenapi dalam diri Yesus Kristus. Mereka juga gagal ketika penggenapan itu terjadi dan bukti penggenapan ada di depan mata mereka. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kegagalan memahami jati diri Yesus itu membuat mereka akhirnya menolak kehadiran Kristus. Kitab Taurat Musa disempurnakan oleh Yesus bukan dengan huruf-huruf yang mati, tetapi dengan huruf-huruf kehidupan, yaitu penebusan yang sejati. Mari dengan penuh syukur kita mempersembahkan hidup kita kepada Kristus sebagai Sang Juru Selamat dan penebus kita. Jangan sampai kita menutup diri dan kemudian menghalangi orang lain untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.